Halo semuanya. Jadi saya habis baca-baca berita ya. Kalau ternyata di Romania sekarang lagi ada pembangunan sekolah penyihir, yaitu sekolahnya perempuan-perempuan marginal yang terpinggirkan oleh keadaan dan selalu didiskriminasi terus sama pemerintah. Mereka orang-orang dari kelompok Gypsy yang menuntut hak-haknya buat bisa meneruskan warisan budaya ini. Gimana diskriminasi pemerintah itu? Terus gimana juga reaksi masyarakat ketika tahu ada bangunan sekolah sihir? Apa efek positifnya buat para perempuan yang mendalami ilmu ini? Ayo kita cari tahu bareng-bareng. Penyihir wanita di Rumania punya kisah sejarah yang kompleks dan kelam, dan banyak kisah diskriminasi, prasangka, dan kekerasan. Di abad pertengahan, wanita Rumania memiliki peran penting dalam tradisi penyembuhan herbal, pengetahuan tanaman, dan praktik spiritual. Nah, keahlian ini seringkali dikaitkan sama sihir, dan wanita yang memiliki ilmu ini dipandang sebagai vrăjitor atau penyihir. Leg bărbați, dă leg bărbați, despart case, împreună case. Asta fac, că sunt vrăjitoare. Mas itu padahal bagus loh tujuannya buat pengobatan, kok malah diburu gitu? Jadi kalau menurut Vice, pada abad ke-16 sampai ke-18, Rumania mengalami periode perburuan penyihir yang brutal, dipicu oleh ketakutan dan prasangka ke sihir dan perempuan. Ribuan wanita, terutama yang terpinggirkan atau berbeda dari norma sosial, dituduh sebagai penyihir dan dihabisi. Sampai sekarang pengetahuan dan tradisi mereka diwariskan secara lisan ke generasi perempuan berikutnya. Sekarang di abad ke-20, kepercayaan pada sihir memudar, dan cerita tentang penyihir wanita jadi bagian dari cerita rakyat atau mitos. Tapi baru-baru ini muncul kembali minat ke spiritualitas tradisional dan sihir. Dan banyak wanita Rumania yang mengidentifikasi diri mereka sebagai penyihir. Jadi buat kalian yang belum tahu ya, witch sama wizard itu ada bedanya. Jadi kalau wizard itu penyihir pria, tapi kalau witch perempuan. Nah di Rumania sekarang ini ada gerakan para penyihir wanita. Mereka pada demonstrasi itu untuk menuntut hak-haknya buat membangun sekolah penyihir. But it was banned during communism. Ceausescu ruled the country with an iron fist. It was a time of profound poverty and persecution of any threat. Loh mas, kok sampai demonstrasi gitu? Kenapa mas? Dulu sejarahnya, kemenangan Partai Sosialis Romania menjadikan mereka negara komunis sepenuhnya. Itu di tahun 1947 sampai 1989. Praktik penyihir dibubarkan tuh secara paksa, karena dianggap tidak sesuai nilai-nilai yang dianut oleh komunisme. Kan komunisme kan anti agama ya, dan hal-hal yang berbau tidak material, itu diberangus. Jadi semuanya harus sesuatu yang nyata lah. Eu, până la urmă, m-au depistat și am fost arestată la frică, le-am bătut poliția. Am luat cemagul și am bătut. Tapi sampai saat ini penyihir di Rumania masih bertahan sampai ingin membangun sekolah. Tempatnya di Makasaya, sebuah kota di dekatnya ibu kota Romania, yaitu Bukares. Pendirinya mengaku sebagai penyihir terkuat di Eropa. Klaimnya seperti itu. Dia bernama Mihaela. Perempuan ini mempelajari dunia sihir dan ilmu pengobatan tradisional selama 40 tahun lebih. Mihaela punya 2 putri, dan mereka bertiga ini sangat terkenal di Rumania. Dianggap penyihir paling ampuh buat menyelesaikan beberapa masalah. Saya juga heran ya, ternyata di Rumania masih kental akan budaya mistis. Padahal dia Eropa loh. Bisa dibilang sekarang Mihaela ini bisa kaya banget ya karena menggunakan bisnis jasa sihirnya. Tapi dia masih tergolong sebagai kelompok minoritas, yaitu bangsa yang selalu terpinggirkan oleh stigma-stigma buruk di masyarakat. Kebanyakan penyihir di sana itu masih hidup di bawah garis kemiskinan, jadi mereka ngerasa selalu didiskriminasi tuh sama orang-orang yang di atas. Katanya, pemerintah Rumania dan orang-orang yang dari kelompok mayoritas itu merasa takut sama kekuatan mereka. Tapi orang-orang itu nggak pernah ngaku kalau mereka takut. Makanya kaum Gypsy ini nggak pernah bisa mendapatkan hak-haknya untuk bisa berekspresi. In Romania, whether you believe in magic or not, Mas, kaum Gypsy apa sih itu kaum Gypsy itu mas? Jadi kalau menurut European Rome Rights Center, kaum Gypsy itu sebutan orang-orang Eropa buat kelompok yang kulitnya agak gelap dan hidupnya di bawah batas kemiskinan. Jadi kebanyakan kaum Gypsy ini nggak punya rumah. Dan orang Eropa nganggap orang Gypsy itu bukan bagian dari kelompok Eropa karena dikiranya mereka itu Egypt atau dianggap orang Mesir. Padahal aslinya di abad ke-11, mereka orang India yang bermigrasi ke daratan Eropa. Wah, jadi saat ini di Romania masyarakat sama pemerintah kerjasama buat diskriminasiin kaum Gypsy ya mas? Iya, jadi di tahun 2011, kelompok-kelompok penyihir ini pernah memprotes dan demonstrasi besar di depan anggota dewan. Karena parlemen saat itu malah memasang pajak buat orang yang punya jasa penyihir. Politisi lainnya punya agenda lain lagi, yaitu malah ingin menghapuskan dan melarang semua praktik sihir di negeri Romania ini. Mihaela saking gedeknya tuh, dia sampai bilang kalau wajar orang takut sama sihir, karena ada kekuatan yang sangat dahsyat.
kami penyihir bukan pencipta. Kami nggak bisa menciptakan kekuatan itu, tapi kekuatan itu memang sudah ada sejak awal. Itu adalah hadiah dari bumi. Para penyihir dan kaum Gypsy ini kesulitan dapetin pendidikan formal. Karena itu, Mihaela sampai bertekad bikin sekolah penyihir ini. Tapi sekolah ini bukan tanpa kritik ya. Pemerintah tetap aja mempersulit birokrasi dan perizinan pembangunan sekolah ini. Bahkan sekolah ini sudah dibangun selama 10 tahun dan tetap gak bisa diresmikan sampai sekarang. Sekolah ini sampai sekarang masih belum jadi. Jadi cuma berupa gedung yang mangkrak aja. Ya begitulah, sudah pemerintahnya gak ngasih bantuan dana, syarat-syaratnya juga dipersulit. Jadi para penyihir ini gak bisa ngapa-ngapain selain nunggu. Au fost întotdeauna marginalizați, criminați. Sunt oameni care sunt foarte sus, la putere, care se tem de... Duh mas, rencananya sekolah itu dibuat apa sih mas? Jadi rencananya sekolah ini itu fungsinya untuk ngasih perlindungan dan pelatihan sihir ke perempuan-perempuan Rumania. Buat mereka yang sedang mengalami krisis ekonomi dan selalu didiskriminasi terus sama pemerintah daerah sana. Karena mereka udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi, mau cari kerja susah karena kesempatan kerjanya sedikit. Sekolah ini juga ada tempat tinggal, kayak semacam asrama gitu. Itu buat menampung orang-orang agar bisa survive dengan ilmu sihirnya. Agar bisa membantu masyarakat yang masih membutuhkan bantuan dari ilmu sihir. Pută casa și să se ceartă, să se urască, să nu mai se iubească. Cum stă casa lipite spate în spate și nu se vadă față în față, mani. Gedungnya ada 3 lantai, bener-bener tinggi banget. Bahkan jendelanya aja dibuat gede biar fungsinya banyak cahaya yang masuk ke dalam. Dan di ruang tengah ada ruangan spesial yang fungsinya buat ngasih tes atau ujian kemampuan para penyihir ini. Nantinya di sana ada banyak kelas yang fungsinya buat belajar kayak di sekolah pada umumnya. Nah, yang jadi gurunya ya anak-anak dari Ibu Mihaela ini, yang namanya Mbak Ana dan Mbak Cassandra. Masing-masing dari mereka bakal ngajarin ilmu mantra dan ilmu ramuan di kelas yang berbeda. Mihaela says her plans for the school are to provide struggling Roma women who have few employment opportunities with refuge. Mas, mereka kok bisa bangun sekolah segede itu dari mana itu mas? Kerennya lagi, Mihaela nggak pernah memungut biaya sepeser pun dari institusi pendidikan ini. Mereka dapetin dananya dari museum yang dia bangun di lantai bawah. Diharapkan nanti turis internasional bisa datang dan yang pastinya ada biaya masuknya. Kalau turis ada yang pengen beli merchandise atau peralatan sihir, mereka jual juga tuh di lantai bawah. Pembangunan sekolah ini sudah menghabiskan dana sebanyak 250.000 euro. Dan ini didanai oleh sumbangan diaspora Rumania. Jadi diaspora itu orang yang sedang merantau atau ninggalin negaranya ke luar negeri. Tapi mereka berbangsa Rumania, dan mereka bangga sama pencapaian Ibu Mihaela ini tuh. Mereka berharap Rumania bisa punya ciri khas sendiri, yaitu negara yang punya sekolah sihir yang membantu orang banyak. Obvious how popular Mihaela is. Seems like no one wants to be on her bad side. Di sana ada ruang khusus ramuan ajaib yang akan diajarkan ke para siswa. Ibaratnya kalau sekarang di sekolah itu ruang laboratorium lah. Mereka berharap kalau setiap harinya ada 100 pengunjung yang datang ke museum penyihir ini. Dan juga mereka membuka kelas itu untuk 30 orang perempuan di tiap bulannya. Walaupun sekolah ini masih berupa rangka dan bahan bangunan yang belum jadi, tapi terlihat sekali ya proyek ini ambisius dan benar-benar dipikirkan secara matang. Dilihat dari strukturnya yang sangat megah, ini membuat siapa saja yang lihat pasti kagum ya. Terus gimana aja mas itu kegiatan penyihirnya itu? Jadi tiap seminggu sekali para penyihir ini melakukan ritual di malam hari dengan membakar kayu. Tujuannya ritual ini untuk menjernihkan dan merecharge energi mereka dengan kekuatan bumi, bintang, dan bulan. Jadi membakar api adalah menandakan energi negatif yang harus dilepaskan. Mantranya kira-kira kayak gini nih. Demi terbukanya langit dan bagaimana malam terpisah dengan siang. Wahai air bersih yang dikumpulkan dari sungai, jernihkanlah jiwa kami. Praktek ini adalah versi dari sihir kuno yang dibawa Romanian saat mereka bermigrasi dari India ke Eropa lebih dari 1000 tahun yang lalu. Dan mereka sekarang ini adalah generasi ketiga dari para penyihir itu. Pakai cara ini, para penyihir ini pernah dapat klien jauh-jauh dari New York untuk menjernihkan jiwa mereka. Tujuannya ya untuk mendapatkan keberuntungan, cinta, keuangan, dan menghilangkan beberapa masalah kehidupan lainnya. Dia bahkan mematok harga yang cukup tinggi ya, bisa ribuan dolar. Tu apă curată, vinizoare adunată, să ne purifici sufletul. In the UK, Loh mas, kok masih banyak ya peminatnya di sana? Kan itu Eropa. Di Eropa, contohnya United Kingdom atau Britania Raya, diperkirakan cuma ada 10% orang yang percaya dengan sihir. Dibandingkan itu, di Romania, 50% orang banyak yang percaya dengan praktek penyihir. Tapi walaupun begitu, masih aja pemerintahnya nggak suka sama praktek ini dan malah ingin menghapuskannya. Terus gimana mas pemuka agamanya menanggapi ini? Jadi di daerah Konstanza, sekitar dekat Laut Hitam, beberapa pendeta setempat menyerukan kalau praktik penyihir itu sesuatu yang tidak jujur dan harus dibinasakan. Karena sihir adalah sesuatu kekuatan yang memaksa mengontrol diri manusia. Sedangkan dalam agama,
manusia bebas mengontrol diri sendiri, dan hidup kita ditentukan oleh bagaimana kita bekerja keras untuk meraihnya. Walaupun sekolah penyihir ini dibilang cuma sebagai agenda kultural atau warisan budaya, mereka tetap menolak tuh, karena itu sudah melenceng dari nilai-nilai yang diajarkan. Deci așa ceva, să și transforme asta într-o educație e și mai toxică. This kind of discourse, it's heritage, it's culture, it's not good. Terus kalau efek langsung dari muridnya gimana mas? Apa ada efek positif? Di Rumania sendiri, ada seorang ibu berumur 27 tahun dengan 3 anak, yang merupakan seorang penyintas pelecehan seksual. Namanya Anna. Dia menderita multiple sclerosis, semacam penyakit syaraf motorik, jadi dia sangat sulit buat dapetin pekerjaan. Sekarang dia adalah seorang murid sekolah penyihir itu, dan mempelajari banyak ilmu sihir, sehingga dia bisa membuka lapangan pekerjaan baru, setidaknya untuk merawat anak-anaknya. Dia mengaku setelah mendapatkan ilmu ini, dia bisa menjadi ibu ideal, dekat dengan anak-anaknya, dan menghasilkan uang dengan lebih mudah. Dia mengaku, sihir bukan sesuatu yang didapatkan dari lahir, tetapi dipelajari dengan tekad. Dia akhirnya mempunyai pemahaman cara membaca kartu tarot yang benar. Karena memiliki ilmu membaca tarot, dia bisa dapat 50 euro. Contohnya, ada klien yang ingin tahu bagaimana masa depan untuk bayi yang dia kandung. Anna bisa ngeramal kalau kartu yang dipegang dia sekarang mengartikan kalau anak yang dikandung itu bisa mendapatkan uang yang banyak. Dia bisa tahu kartu itu memiliki arti yang bermacam-macam, bisa baik atau buruk. Contohnya kartu tarot bergambar bulan, itu berarti dia menghasilkan uangnya itu di malam hari. Jadi lebih baik cari kerja yang berlatar waktu di malam hari. La lună. E o carte bună luna. Deci el va face bani și cred că undeva, dacă ne-a apărut luna, cred că undeva mai mult seara o să facă el. Loh mas, apa kaum Gipsi ini nggak ada bantuan gitu dari pemerintah atau masyarakat? Masa selalu didiskriminasi mas? Jadi di samping itu ada organisasi NGO feminis yang bernama Aromia. Mereka bilang kalau sejarah Romania sendiri selama 500 tahun, perempuan selalu dijadikan budak. Perempuan tidak pernah mendapatkan pendidikan satupun. Bahkan mereka sejak kecil dipaksa oleh masyarakat kalau tujuan hidup perempuan adalah untuk menikah. Bahkan di era sekarang, angka putus sekolah di Romania sangat tinggi karena kemiskinan. Unită cu puterile noastre, să fii spălată, să rămâi protejată, cu purificare și cu puterile noastre să rămâi împreună. Amin. Sebanyak 450.000 siswa tiap tahunnya tidak bisa melanjutkan ke jenjang SMP karena nggak mampu. Dan rata-rata mereka perempuan ya. Beberapa NGO memberikan beasiswa bagi perempuan-perempuan ini untuk bisa bersekolah kembali. Kebanyakan perempuan-perempuan yang putus sekolah itu, mereka melakukan pernikahan dini di umur 16 tahun dan punya beberapa anak. Kasian banget sih ini. 6, păi îți e de ajuns 6 și pe când eu voiam să mai continui, dar m-a oprit că mi-e de ajuns un 6, nu pot să mă ridic mai mult de atât. Jadi gimana? Penyihir di Romania ternyata masih mempertahankan budayanya ya. Kalau kalian merasa sekolah sihir ini penting nggak sih? Atau kalian juga percaya kalau lebih baik sekolah sihir ini dihapuskan saja? Kita diskusikan lagi di kolom komentar ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dadah! Pornește-te, ză, și spală-mă de rău, ză! Pasărea este moartă. A murit în locul tău.